Suci Ramadan, anak-anak ini masih semangatnya. Habis taraweh ngaji, tetap latihan. Yang latihan desain grafis adalah desain grafis. Yang latihan melukis tetap melukis. Yang latihan pantomim tetap pantomim. Yang latihan untuk keagamaan juga keagamaan. Tetap berjalan dengan lancar sampai jam 10 sampai setengah 11 malam. Ini luar biasa. Saya mendampingi anak-anak istimewa ini sampai alhamdulillah hari ini tetap sehat. Dan nanti sebagian pulang ke keluarganya, nanti tetap saya bisa berdoa mudah-mudahan nanti di rumah juga tetap sehat walafiat. Pulang di sini tepat tanggal 20, setelah tanggal 20 tetap langsung gaspol. Tinggal 3-4 hari lagi kita kembali kepada fitrah. Oleh kami melalui media Islami dengan judul Palestina Saudaraku. Selamat menyaksikan. Selamat puasa. Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saksikanlah penampilan drama musikal yang dipersembahkan oleh kelas Ibrahim dan kelas Ayu. Perintihan hati Palestina. Hei Israel yang durjana perampas tanah, hidup bagai penalu di tanah Palestina. Palestina sudah berbaik hati berbagi denganmu, yang mana Zionis Israel tak perlu lagi hidup mengembara, bisa pulang ke kandang ke tanah yang lapang, bertetangga dengan Palestina dan hidup damai. Oh, Palestina bukan untuk ditembaki. Bayi-bayi, anak-anak, perempuan-perempuan dan orang tua dibombardir menghasilkan bau anyir tanpa rasa iba. Tentara kalah membasmi yang terlelap, gedung-gedung menjadi puing-puing, tanah merekah disirami darah, sholat di masjid dihalangi, kau rampas tanah mereka. Palestina Al-Quds, tanah para utusan Tuhan, kini kelaparan mengais serpihan nasi, terkoyak-koyak, hancur lebur oleh hantaman brutal bulldozer dan rudal-rudal kaum Zionis yang tak beradab. Suara-suara rintihan dan jeritan duka nestapa terdengar di bumi para nabi. Air mata anak-anak yang tak berdosa menetes dan mengalir membasahi tanah Gaza. Darah-darah mereka berceceran melumuri tanah suci itu. Wahai Tuhan yang Maha Kasih, anugerahi kasih-Mu untuk saudara-saudara kami di bumi Palestina tercinta ini. Ya Allah yang Maha Kasih, sudahilah penderitaan mereka, hilang
bersamamu. Hadirin yang kami hormati, mari kita sejenak menundukkan kepala, melantunkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina dengan bersama membaca umul kitab Al-Fatihah. Demikian penampilan dari kelas Ibrahim dan kelas Ayub. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanif akan membacakan doa Al-Qadar yang Alila akan membacakan puisi malam rindu bulan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu war-ruhu bi-rabbihim min kulli amr. Salamun ya tammat ibadah. Dalam kedua bulan tercatat kedua bulan terlepas
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga, kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk bertemu para malaikat. Allah berfirman, dengarkanlah apa yang diucapkan oleh para malaikat, dan itulah penghormatan untukmu dan anak cucumu. Masya Allah. Saat Nabi Adam datang menemui malaikat, yang disampaikan apa oleh para malaikat? Assalamualaikum. Masya Allah. Maka insya Allah yang suka mengucapkan salam adalah ahli surga. Yang menjawab salam juga adalah ahli surga. Boleh diulang lagi ya salamnya ya, biar semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nur Aini beserta jajarannya, yang terhormat pimpinan SLB Kotrunada, TPA Iqra Nur Aini, dan juga Pondok Pesantren Hibatullah untuk anak-anak tuli ya. Kemudian yang kami hormati komite dan juga Bapak Ibu, wali murid, serta anak-anakku yang Ustazah cintai karena Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan buka bersama keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Nur Aini dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Teman-temannya jadi Israel. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah salawat kita senantiasa mendapatkan pertolongan. Hari ini Alhamdulillah Ya Allah. pada sore hari ini kami bersyukur atas karuniamu. Kami bersyukur atas karuniamu. Ya Allah, Ya Allah. dengan tangan ini akan kami buka lembaran-lembaran Al-Quran, Akan kami buka lembaran-lembaran Al-Quran. akan kami baca isinya, dan akan kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, dengan tangan ini akan aku gandeng keluargaku, anak cucuku menuju surgamu. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di hari ke-26 atau ada yang 27 Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi,
wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Maka Bapak Ibu dan anak-anak, bulan apa Al-Quran diturunkan? Bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Khususnya kita pembelajar Al-Quran, itu adalah bulan kita bersama. Maka apa yang kita lakukan saat sudah di bulan Ramadan? Tentunya banyak berinteraksi dengan Al-Quran sesuai dengan porsinya masing-masing. Tadi kalau menyimak laporan dari pengurus yayasan, Masya Allah, Ustadz-Ustadzah selaku pengajar Al-Quran, selaku porsinya sebagai pengajar ya, mencurahkan seluruh waktunya untuk membersamai anak-anak di kegiatan Ramadan, mulai dari belajar Al-Quran, qiyamul lail, sholat malam, bahkan ada persiapan untuk lomba-lomba. Masya Allah. Kita beri tepuk tangan dong untuk ustadz-ustadzah dan guru-guru kita. Masya Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, untuk kita yang porsinya bukan pengajar, orang awam, orang biasa, berarti cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Bapak Ibu, ini sudah hari ke-26 atau hari ke-27 Ramadan. Sudah khatam Al-Quran berapa kali? Sudah? Oke, Masya Allah Bapak Ibu, ternyata para ulama, para sahabat itu saling berlomba-lomba untuk menghafalkan, untuk membaca ya, untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i dalam satu hari di bulan Ramadannya bisa menghatamkan 2 kali. Para sahabat minimal itu 1 minggu khatam 1 kali. Masya Allah. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika prosesi khotaman, ketika prosesi khotmul Quran, yang mana membaca surat dari awal ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, ternyata ketika sudah menuju akhir-akhir mau khotam, khususnya ketika sudah sampai di surat Ad-Duha, dicontohkan oleh para ulama dan juga oleh para sahabat, setelah membaca surat Ad-Duha itu diselipkan kalimat takbir sebelum masuk kepada surat berikutnya. Coba kita baca bersama ya. Umpamakan kita sudah membaca dari awal surat Al-Fatihah sampai sebelum surat Ad-Duha, dan sekarang kita mau khotam, masuk surat Ad-Duha, kita baca, kemudian diakhiri dengan bacaan takbir. Bacaan takbirnya seperti apa? Boleh membaca Allahu Akbar, atau juga La ilaha illallah wallahu akbar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita baca bersama surat Ad-Duha, dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. La ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian selanjutnya membaca surat Al-Insyirah. Setelah surat Al-Insyirah membaca takbir lagi sampai nanti berlanjut ke surat-surat berikutnya. Nah, ketika Al-Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti di hari akhir akan datang kepada pembacanya, kepada sahabatnya,
dengan membawa syafaat. Insya Allah kita semua sudah membaca Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Maka nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Baik, kalau boleh kita kupas lagi, di situ tertulis Sohibil Quran. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang masuk dalam kategori Sohibil Quran itu siapa? Pak, Bu? Orang yang membaca Al-Quran. Luar biasa. Yang pertama tentunya adalah orang yang belajar Al-Quran. Dari mana kita bisa membaca kalau belum belajar? Begitu ya. Jadi yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran, dialah masuk dalam kategori Sohibil Quran. Nah, namanya belajar Al-Quran Bapak Ibu, tentunya level pertama yang harus dilalui adalah membaca. Bagaimana cara membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di surat Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa Bapak Ibu? Tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui cara-cara wakofnya atau tempat-tempat wakofnya. Nah, maka ini Bapak Ibu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kepada orang-orang yang normal, bahwasanya Allah meminta kepada kita kalau baca Quran itu yang tartil. Nah, ini menjadi motivasi kita bersama agar terus berusaha belajar, memperbaiki bacaan sampai bacaan kita tartil. Dan Masya Allah, kalau nanti bacaan Al-Quran kita sudah tartil, sudah menerapkan hukum-hukum tajwid, sudah tahu cara mewakaf-wakafkan bacaan, nah, kita masuk dalam kategori mahir membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil baroro. Orang yang mahir membaca Al-Quran, nanti dia akan dibersamai oleh para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan bagi barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, artinya masih mengalami kesulitan, maka baginya adalah 2 pahala. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita tidak berkecil hati kalaupun di usia kita sekarang ini masih belajar membaca Al-Quran. Anak-anak kita ini sudah diberi keringanan tapi masih mau berusaha. Masya Allah. Takbir untuk anak-anak kita. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang di dunia kita yang dituntut Allah untuk melisankan bacaan Al-Quran kita, toh nanti di akhirat mulut kita nanti akan dibungkam, nggak boleh ngomong sama Allah. Yang ngomong apa? Tangan dan kakinya. Sedangkan untuk anak-anak kita ini, Masya Allah ibu-ibu, nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan Al-Quran dengan lisan mereka dan juga dengan suara mereka. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, maksudnya adalah pada hari pembalasan, telah kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan nantinya kaki-kaki mereka yang akan bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu, kalaulah hari ini masih diberikan kesehatan sehat, masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sebelum menyesal, ayo kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Caranya bagaimana tadi? Dengan membaca Al-Quran sampai khatam. Ingat, nantinya tangan kita menjadi saksi saat membuka lembaran demi lembaran, saat kaki kita melangkahkan kaki untuk ke tempat ngaji, ke musola, ke tempat ibadah, nanti akan menjadi
saksi. Masya Allah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu tadi kepada Sohibil Quran. Sohibil Quran yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran. Nah, selanjutnya siapa lagi Sohibil Quran? Yang kedua adalah pengajar Al-Quran. Masya Allah, Quran karena mengajarkan Al-Quran. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, semoga nanti Allah pantaskan kita sehingga kita bisa mengajarkan Al-Quran minimal untuk anak cucu kita sendiri. Kenapa motivasinya harus begitu? Kenapa harus mau mengajarkan Al-Quran? Karena disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya, Ustazah kayaknya saya nggak masuk dua kategori deh. Yang pertama belajar Al-Quran kurang istiqomah, masih banyak kegiatan. Apalagi mengajarkan, belum waktunya mengajarkan. Terus bagaimana menjadi sohibil Quran? Maka bisa dengan cara yang ketiga, yaitu orang yang selalu mendukung proses dakwah Al-Quran. Maka Bapak Ibu nantinya apabila dari yayasan, dari komite, dari pimpinan lembaga menyampaikan, Bapak Ibu kita perlu dukungan untuk pembelajaran kita. Nah, maka ayo kita bersemangat berbondong-bondong untuk memberikan dukungan. Karena apa tadi? Termasuk pada kategori sohibil Quran, orang yang mau mendukung proses pembelajaran Al-Quran. Baik Bapak Ibu, berarti sohibul Quran ada berapa kategori? 3. Yang pertama, orang yang belajar Al-Quran. Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang mendukung proses pembelajaran Al-Quran. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya dalam menghadapi hidup ada hal-hal yang membuat hati kita sedih. Benar? Hati kita galau, marah, emosi, tidak bersyukur, merasa insecure, bahasanya sekarang Bu ya, merasa insecure dan lain sebagainya. Yang tanpa kita rasa, ternyata hal-hal yang tadi kita sebutkan, marah, iri, dengki, tidak bersyukur, insecure, ini adalah masuk dalam kategori penyakit hati. Bapak Ibu kalau merasa badannya sakit, apa yang dilakukan? Bersegera mencari obat, begitu ya. Nah, sama halnya dengan penyakit hati. Ternyata kalau sudah merasa ada penyakit hati, iri, dengki, marah, galau, sedih dan sebagainya, lekas untuk mencari Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit jari mereka. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau kita gigit jari gara-gara apa? Gara-gara nyesel ya biasanya ya. Oh sayang banget gitu kan. Di akhirat nanti juga seperti itu. Ternyata orang menyesal itu pada gigit jari. Yaqulu, kemudian mereka berkata, ya laitani akhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seumpamanya dulu aku mengikuti jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh para rasul. Ya wailata, celakalah aku. Ya wailata, celakalah aku, lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabat setiaku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'an. Sungguh si fulan tadi, sahabat dekatku tadi, itu telah menjerumuskanku, telah menyesatkanku dari petunjuk Al-Quran yang telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh setan itu adalah pengkhianat manusia. Wa qala Rasul, kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran terhadap sesuatu yang diabaikan. Jadi mengabaikan Al-Quran. Astagfirullah.
Jadi nantinya Bapak Ibu, penyesalan yang sangat dalam dialami oleh orang satu yang tidak mau mengikuti jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. 2, yang salah pilih teman. 3, yang mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillah. Setelah ini nanti anak-anak yang ada di pondok akan pulang. Nah, maka menghimbau agar apa tadi yang sudah dilakukan di pondok itu agar untuk selalu dilanjutkan. Sholat jamaahnya bagaimana nak di pondok? Bagus atau bagus? Bagus ya, selalu tepat waktu. Maka nanti harapannya sholat jamaahnya juga tetap dijaga di rumah seperti itu. Kedisiplinannya, bangun paginya, aturannya, Masya Allah, nanti tinggal kita lanjutkan sebagai orang tua di rumah. Siap Bapak Ibu? Siap ya, Insya Allah ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, kami sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu semuanya. Ternyata memang setiap orang itu tidak lepas dari ujiannya masing-masing. Dan Masya Allah, ternyata ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti ditentukan sesuai dengan kemampuannya. Maka Bapak Ibu dititipi, diamanahi anak-anak yang spesial seperti ini adalah karunia yang Masya Allah yang tidak semua orang dapatkan. Dan panjenengan ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang dititipi anak-anak surga. Maka insya Allah hati ini ikhlas, tawakal bersama-sama dengan Yayasan Pendidikan Islam Nur Aini menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih, solihah. Ingat Bapak Ibu, memang Allah tidak menuntut anak-anak kita untuk sempurna melakukan kegiatannya seperti orang-orang yang normal. Tapi tadi yang kita sampaikan di depan bahwasanya anak-anak yang sudah diberi rukhsah, diberi keringanan seperti ini, tapi masih mau berusaha, derajatnya melebihi dari kita yang normal. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita bersama Al-Quran, boleh untuk ditanyakan. Udah mau tahu yang semangat karena kita sebentar lagi akan berbuka puasa. Oke ya, yang perempuan, yang laki-laki harus semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah anak-anak. Tadi kita sudah mendengar materi dari Ustazah Wiwi ya, Ustazah Wiwi. Terus tadi kita sudah melihat penampilan dari teman-teman kelas Ibrahim dan kelas Ayub. Dan juga tadi ada penampilan dari teman kita Mas Hanif dan Mbak Alila yang membacakan surat Al-Qadar dan membacakan puisi 1000 malam 1000 bulan. Oke, anak-anak, karena Rabbil Alamin. Oke, sebelum kita akan bersama-sama berbuka puasa, kita akan menyaksikan video gambaran kegiatan selama Ramadan yang dilaksanakan oleh SLP Islam Fatrunada, TKI Nur Aini dan Pondok Pesantren Tuli Hibatullah. Selamat menyaksikan. Bisa membantu berdoa bersama. Dan santri pondok pesantren Tuli Hibatullah, marilah kita berdoa bersama-sama membaca apa? Doa sebelum buka puasa. Mari kita baca bersama-sama doa berbuka puasa.
Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Kita hitung dengan 1, 2, 3. Bismillah.